Selamat datang di channel yang selalu siap membongkar kegaduhan negeri ini, ya kan? Dari yang serius ya, sampai yang bikin garuk-garuk kepala. Walaupun sebenarnya nggak gatal gitu ya. Nah, jadi begini sobat Woras ya, rakyat jelata. Di tengah rame-ramenya ya nasional gitu ya, tentang ijazah yang katanya palsu, ya kan? Rakyat Indonesia yang tadinya sibuk nyari promo minyak goreng gitu ya kan? Kini disuguhkan tontonan baru tentang drama ijazah yang menguras logika. Nggak logika aja, hati ya kan? Dan kadang juga kota. Dan puncaknya teman-teman ya, puncaknya ada yang mulai gagap logika. Ya kan? Ya beneran gagap gitu. Bukan gagap ngomong karena grogi di depan kamera gitu ya, tapi gagap dalam berpikir sehat gitu ya. Asal nyeplak gitu ya. Asal tuduh gitu ya. Asal bicara atas nama rakyat gitu ya. Seluruh rakyat Indonesia meminta tunjukkan ijazah asli Pak Jokowi. Tinggal tunjukkan aja. Ya kan? Saya nggak terima, dia bilang keseluruhan rakyat Indonesia meminta. Padahal cuma segelintiran. Segelintiran debu. Ya, kecuali tadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, saya setuju. Ya. Ini rakyat yang mana maksudnya? Rakyat grup WA keluarga gitu ya. Nggak semuanya juga sepakat dengan lo. Oke, tanpa berlama-lama kita saksikan dulu video berikut ini. Kalau menurut saya ini kok bisa nggak percaya tuh apa dasarnya gitu ya, karena kan ini apalagi kalau kami teman kuliah kan ya memang ada saksi sejarah bahwa kami memang teman dan tahu persis ya dulu mulai masuk sampai dengan lulus. Tapi ya saya jelaskan apa adanya bahwa kami memang saksi ya waktu itu dari mulai masuk sampai lulus itu. Jadi apalagi yang harus dibuktikan itu. Meski sempat menjadi dosen Jokowi semasa kuliah, Insinyur Kasmujo menegaskan bahwa dirinya bukanlah pembimbing skripsi Jokowi dan tidak memiliki keterlibatan langsung dalam proses akademik akhir Presiden ke-7 RI tersebut. Nah, tapi pada saat 2017 kau itu berperan di situ, berakting kau sebagai pembimbing skripsi. Harus dipenjara ini Kasmujo ini. Ya, sudah menipu publik. Akibat penipuannya masuk penjara. Gus Nur dan Bambang Tri. Ya, Gus Nur sudah bebas bersyarat. Bambang Tri masih di penjara katanya. Inilah akibat perbuatan si Kasmujo ini. Walaupun bentuk tua rangka dia harus di penjara ini. Sekarang mengaku dirinya bukan pembimbing skripsi. Kok enak sekali. Pada saat akting dia waktu Jokowi jadi presiden, kau berakting jadi pembimbing skripsinya. Setelah kita kuliti lembar pengesahan skripsinya bahwa namamu nggak ada, bahkan di Prakata pun nggak ada namanya Kasmujo ini. Sekarang kau berubah pikiran kau.
harus dipenjara ini, ya. Kita tuntut, ya. Kita suarakan supaya Kasmujo ini dipenjara ini, menipu publik ini, ya. Wajar kalau orang tua ini dipenjara ini. Jangan kalian tertipu bentuk tuanya. Yang bikin gaduh itu Jokowi. Selama 2 tahun Jokowi bikin gaduh. Karena dia umpankan ijazah itu untuk mengukur daya tahan dari mereka yang menghina dia. Akhirnya dilaporin. Kenapa nggak dari 2 tahun lalu? Kegaduhan ini berlangsung karena Jokowi tidak jujur untuk mengatakan ini asli atau palsu. Kau bikin kegaduhan dengan menahan ijazah aslimu. Laporin aja Jokowi. 2 tahun dia bikin kegaduhan kok. Dan hasil kegaduhan itu 2 orang, 3 orang, 4. Yaitu Jokowi, Gibran, Iriana, Paman Usman, dan lain-lainnya. Karenanya yang utama sekarang adalah tangkap adili Jokowi dan turunkan makzulkan Gibran, yang kemudian juga kaji bahwa ijazah Gibran juga dugaan kuatnya palsu. Hati-hati kalau Anda biasa mencari-cari kesalahan orang. Tunggu bentar lagi Anda akan dibongkar wa yafdahu wa la fi basti baitihi. Ya Allah akan rendahkan dia biarpun dia di tengah-tengah rumahnya. Tiba-tiba enggak dihormati oleh ayahnya, tidak dihormati ibunya, tidak dihormati oleh saudaranya, tidak dihormati oleh suaminya, tidak dihormati oleh istrinya, tidak dihormati oleh anaknya. Karena apa? Dia biasa mengungkar aibnya orang. Awas, hati-hati. Jangan Anda punya hobi jelek mencari-cari kejelekan orang, mencari-cari kesalahan orang. Pastikan Anda tobat dari itu juga. Kalau orang hidupnya, kerjaannya mencari kejelekan orang, pasti dia adalah orang yang susah bertobat. Karena dia merasa tidak bersalah. Ternyata skripsi yang diteliti oleh Roy Suryo, Rismond, dan Tifa yang selama ini mereka gembar-gemborkan, yang katanya skripsi Pak Jokowi kok tulisannya tesis, ternyata itu bukan punya Pak Jokowi. Waduh, dan ini terungkap ketika debat panas antara kuasa hukum Pak Jokowi dengan Roy Suryo di acara Dua Sisi. Ini potongan videonya teman-teman. Jadi kan Anda bilang bahwa ada tulisan tesis. Itu skripsi siapa yang ada tulisan tesis, Mas? Yang ada tulisan tesis itu adalah bukan miliknya Pak Jokowi. Oh, bukan milik Pak Jokowi ya? Ya. Nah, gimana? Gimana menurut kalian? Apakah ini bukan sebuah kebohongan? Apakah ini bukan sebuah framing jahat kepada Pak Jokowi? Waduh, coba tulis komentar di bawah. Tapi jadinya semakin berlarut-larut begitu, bukannya malah menemukan titik terang, malah makin kusut, Bang Freddy. Loh, justru proses hukum ini akan menjawab semua itu. Percaya deh sama saya. Kalaupun itu ditunjukkan nih, orang-orang yang tadi itu tidak akan pernah puas, tidak akan pernah percaya. Karena logika mereka itu emang nggak nyambung. Dia hanya berdasarkan kotak-katik, tidak memegang dokumen asli, tidak pernah melihat dokumen asli, kemudian mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi kan logikanya nggak nyambung. Mereka tidak percaya dengan UGM. Okay. Ya, apakah pernah ada kasus UGM satu saja pernah menerbitkan ijazah palsu? Apakah mereka tidak berpikir waktu tahun berapa itu? Tahun 85 itu, apakah mereka tahu bahwa Pak Jokowi ini akan jadi presiden sehingga mereka ikut terlibat pemalsuan itu? Itu kan logika sederhana. Ya. Begitu loh. Jadi memang harus, ya, selain memang hukum ini akan menjawab siapa yang benar, siapa yang salah di sini, ini orang-orang juga harus di proses hukum harus dikasih pelajaran, baik pembelajaran kepada mereka maupun pembelajaran kepada publik, agar tidak gampang-gampang dengan mudah membangun narasi menyerang kehormatan orang lain. Oke, Bang Ajis. Saya berharap Presiden Joko Widodo dan keluarganya berhentilah menarget warga negara Indonesia untuk dipenjarakan. Dan berhentilah bersembunyi di ketidakbenaran. Itu sebenarnya harapan kita. Sehingga kedatangan saya di sini hanya ingin menyampaikan agar penegak hukum betul-betul jangan menjadi alat untuk keluarga Joko Widodo memecah belah bangsa. Itu yang kami harapkan. Soalan ijazah Pak Jokowi ini sekarang menurut saya tidak lagi pada soal asli tidak asli, pembuktian hukum atau tidak pembuktian hukum. Karena kalau masuk ke sana ini akan semakin jauh dan semakin ruwet. Bahkan kalaupun contohnya Pak Jokowi ingin memuaskan hasrat para penggugat ini, ditunjukkan contohnya aslinya, tidak akan selesai di situ. Karena orang kemudian akan meminta pembuktian lebih lanjut. Contohnya bicara tentang uang palsu. Kalau saya tunjukkan uang 100.000 dipoto, siapa yang bisa mengatakan itu uang saya asli atau palsu? Kecuali dilakukan uji forensik yang sah. Betul. Nah ini kan akan begitu. Kalau saya memperhatikan dari kelompok yang terus melakukan menggugat secara tanda kutip, bukan menggugat di pengadilan ya, tentang keaslian ijazah Pak Jokowi ini, saya melihat ada di latar belakangi kemarahan dan dendam terhadap Pak Jokowi. Kalau kita melihat kelompok ini, dari nama saja yang datang ke sana itu saya melihat, saya mencermati betul tim pembela ulama. Kenapa kok tim pembela
membela ulama mengurusi ijazah asli palsu Pak Jokowi. Saya dalam hal ini tidak mendukung Pak Jokowi, tidak mendukung teman-teman yang ke sana, tetapi saya mendukung bagaimana sebetulnya kebenaran segera saja terungkap. Nah, ini yang saya perhatikan. Ada teman-teman yang menggugat ini membawa misi kemarahan dan dendam. Mungkin karena kelompok ini juga adalah, kalau saya perhatikan orangnya, adalah orang-orang yang selalu ingin menggugat Pak Jokowi soal peristiwa KM 50. Jadi saya membacanya rentetannya ke sana. Benar. Ya. Waktu datang katanya Jokowi pakai mobil yang belum bayar pajak. Ya. Iya. Dan katanya itu rental. Ya. Nama sebuah perusahaan. Bohong lagi dia. Bohong lagi. Setelah diteliti, perusahaan itu adalah perusahaan atas nama Kahiyang Ayu. Anaknya. Istrinya Bobi. Istrinya Bobi. Ini fakta. Istri dari Gubernur Sumatera Utara. Istri dari Gubernur Sumatera Utara aktif. Iya. Jadi nggak berhenti berbohong kalau udah pensiun. Sekali sudah bohong akan tetap ditutupi dan Ketagihan. Iya. Tapi sedikit Pak. Iya. Jadi tadi Bapak kenapa dia dipanggil Mulyono? Karena yang punya ijazah fotonya yang dipakai Jokowi itu fotonya Hari Mulyono, adik iparnya, yang istrinya sekarang dikawinin sama Usman, ketua MK. Itu asal Mulyono itu dari situ, sayang bongkar itu. Nah supaya Pak ini bener pinter atau ngerepek iki. Orang banyak tuh sekarang gonjang ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya. Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja. Ini ijazah saya. Kalau kita mendalilkan orang menggunakan ijazah palsu, kita harus ada pembandingnya. Aslinya ada di kita. Orang itu pegang yang palsu. Bukan terbalik. Orang itu yang kita mintain aslinya. Ini terbalik namanya. Itu bisa kita bilang agak lain. Ya, agak lain. Karena yang namanya kalau saya mendalilkan orang menggunakan surat palsu, berarti saya ada pembandingnya. Saya harus pegang aslinya. Kepada saudara kuasa hukum saudara Joko Widodo, tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah saudara Jokowi asli. Tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan saudara Jokowi menang. Yang ada adalah pertama, di gugatan Bambang Trimulyono itu gugatan dicabut. Kalau gugatan dicabut gak ada yang menang, gak ada yang kalah. Kenapa? Karena Bambang Trinya ditangkap oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri. Kedua, gugatan perdata yang kedua setelah Bambang Tri diproses pidana itu hanya di NO. Artinya belum masuk ke pokok perkara, belum membahas ijazahnya. Ketiga, Pengadilan Negeri Surakarta ya yang menyatakan Bambang Tri ini dinyatakan mengedarkan kabar bohong, itu dianulir oleh Pengadilan Tinggi Semarang. Makanya sanksi pidananya turun dari sebelumnya 6 tahun jadi 4 tahun. Nggak ada di situ menyatakan bahwa ijazah palsu itu bohong, nggak ada. Berarti ijazah palsu itu benar karena pasal bohongnya udah diangkat oleh hakimnya begitu. Jadi ini sekedar tambahan informasi karena seolah-olah narasinya Pak Jokowi itu udah menang dari putusan pengadilan. Kagak ada. Nah kalau memang Pak Jokowi mau menang dari putusan pengadilan, ayo Pak, jangan cabut ya Pak gugatannya, jangan cabut laporan polisinya Pak, lanjutkan Pak. Karena saya, seluruh rakyat Indonesia berkepentingan, bukan hanya Pak Rismon dan 4 orang yang kami tangani. Saya, klien kami, ya, dan seluruh rakyat Indonesia berkepentingan untuk mengetahui ijazah dari saudara Joko Widodo yang sudah 10 tahun memimpin kami Republik ini selama 2 periode menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini bukan hanya kepentingannya 4 orang. Jangan cabut Pak, lanjutkan Pak ya, jangan cabut. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli gitu ya, tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu, ya dia yang harusnya bisa kena itu, dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismon, Dr. Tifa, saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting apa? Barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada Pak. Loh kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu loh. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk juga penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya. Sudah berulang kali selama ini berbagai pihak menyatakan Jokowi memang sarjana kehutanan UGM.
Pihak fakultas sudah menyatakannya. Teman-temannya sudah bercerita bahwa dia memang ada bersama mereka di Fakultas Kehutanan UGM di tahun-tahun 1980-an. Tapi orang-orang itu terus bilang, Jokowi bukan lulusan UGM, ijazahnya palsu. Kebohongan itu terus diulang-ulang sehingga secara perlahan sebagian masyarakat mempercayainya. Ingatlah apa yang dikatakan Goebbels, juru propaganda Hitler di Jerman. Kata Goebbels, kebohongan yang diulang-ulang secara konsisten akan diterima sebagai kebenaran. Karena itu saat ini kebenaran harus diungkapkan di pengadilan. Banyak yang bertanya, apa susahnya sih kalau Jokowi menunjukkan saja ijazah asli kelulusannya? Kenapa sih harus ditutup-tutupi? Jawabannya saya rasa ya karena Jokowi tidak merasa kalaupun dia mengungkapkannya di luar pengadilan, jawabannya itu akan berarti. Dia merasa apa yang dilakukannya tak akan membuat orang berhenti mempersoalkan sang ijazah. Di sisi lain, apa juga hak orang-orang itu meminta Jokowi menunjukkan ijazahnya? Biar bagaimanapun mereka adalah warga negara biasa yang hanya sedang mencari-cari masalah. Kalaupun mereka berbondong-bondong datang ke rumah Jokowi dan ramai-ramai memintanya menunjukkan ijazahnya, permintaan mereka sama sekali tidak harus diikuti. Belasan teman kuliah satu angkatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo berkumpul di Fakultas Kehutanan UGM. Mereka berasal dari keluarga alumni Fakultas Kehutanan UGM Kaga Mahut angkatan 1980. Belasan teman Jokowi tersebut ramai-ramai memamerkan ijazah kelulusan mereka. Ijazah tersebut disebutnya sama dengan ijazah kelulusan yang dimiliki Presiden ke-7 Joko Widodo tahun 1985. Selain ijazah, mereka juga memperlihatkan foto-foto kegiatan bersama Jokowi saat di kampus maupun ketika naik gunung, termasuk juga foto bersama saat wisuda tahun 1985. Mereka memastikan Jokowi adalah alumni Fakultas Kehutanan UGM dan memiliki ijazah asli. Mengenai rekan seangkatan kami, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo, keabsahan ijazahnya yang dipersoalkan. Dan perlu saya tekankan, ijazah ini adalah ijazah tanda kelulusan Fakultas Kehutanan UGM, bukan ijazah yang lain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami memastikan bahwa rekan kami Insinyur Joko Widodo adalah bagian dari alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980. It's clear. Sebenarnya kalau dalam perkara, perdata dulu harus didahulukan. Oh, enggak ada, Pak. Ada. Beda perdata dengan pidana, beda, Pak. Betul. Dimensinya berbeda. Dulu diselesaikan, baru pidana. Tidak ada begitu, Pak. Itu kalau sengketa rumah, ini satu mengatakan ini. Nah, kalau yang perdataannya ini enggak pas, kalau ternyata diuji, ternyata dalam perdatanya yang uji itu siapa? Nah, itu, Pak. Kan pemalsuan itu kan pidana. Ya. Yang uji harus ranah pidana, Pak. Oke. Dari mulai penyidikan, mencari bukti-bukti yang ada, ya. Ini tadi kalau untuk kasus pidananya, maka penyidik akan mencari mana bukti-bukti yang menunjang bahwa itu asli. Ya. Pasti dicari dong dari saksi-saksinya temannya Pak Jokowi, dari Universitas sana dan sebagainya gitu. Kumpulkan semua. Kemudian yang menentang, yang tadi diomong-omongkan di sini itu, semua ditampung polisi, diberkas sampai segini. Nanti dikirimkan ke kejaksaan, Pak ini loh, ini kira-kira bisa nggak dipakai tuntutan? Nanti jaksa akan melihat, oh ini bisa. Hari ini sidang babak belur, hancur lebur. Hakim semuanya bubar, nggak bisa berkata-kata, nggak bisa bertindak karena sudah ada by design, sudah ada kong-kalingkong dan kami tahu itu. Ini ijazah asli kami. Ini ijazah asli kami. Mana ijazah aslimu? Mana ijazahmu? Ini berarti sekali lagi kalau mau membandingkan ijazahnya ini dengan Pak Jokowi sama, Pak? Sama. Kalau menurut saya sama persis ya. Kalau bisa di-shot aja nggak apa-apa ya. Ini ijazah saya ya. Kalau Pak Jokowi dinyatakan palsu, pasti punya saya juga akan palsu. Oh gitu, Pak? Iya pasti, Pak. Karena iya. sama sebenarnya. Ya. Kami sebenarnya tuh siap memberikan kesaksian. Tentu saja kesaksiannya adalah kesaksian sejarah. Bagaimana Bapak kuliah dan bagaimana juga Bapak wisuda. Karena kebetulan saya dengan Bapak itu termasuk yang wisuda bersama, yaitu tanggal 5 November tahun 1985.
Roy Suryo, otakmu seperti kura-kura keluar masuk dalam batoknya. Sebelum kau dilapor kepada polisi oleh Jokowi, galakmu minta ampun. Setelah kau dilapor, kembali lagi masuk dalam batoknya. Wawancara pertama kau katakan kau dapat itu skripsinya Jokowi di UGM. Kau lihat sendiri, kau foto sendiri. Setelah lagi kau dilapor, wawancara lagi, kau bilang yang kau temukan bukan lagi skripsinya Jokowi. Hanya skripsinya Jokowi kau tidak temukan. Itu kan keluar masuk namanya itu seperti kura-kura. Tapi 41 malam juga saya dikurung. Ruangannya 1x3 bos, lu belum pernah kali lu. 1x3. Tiap malam WC itu keluar dari lubang WC tikus-tikus tuh. Buat saya problemnya kan sholatnya gimana ya. Jadi brother, kok memang belum pernah dipenjara, jadi jangan nantang lima. Gak enak kalau dihina, saya diam. dicaci maki, Saya juga diam. direndahkan, Saya juga diam. dibilang politik dinasti, Saya juga diam. disuruh tunjukin ijazah asli. Saya akan lawan. Ijazah tersebut, mahasiswa bernama Joko Widodo itu lulus 5 November 1985. Tapi deskripsinya itu dia mendapatkan pengesahan itu tanggal 11 November 1985. Artinya dia wisuda dulu baru skripsi. Oke teman-teman, itu tadi videonya ya teman-teman ya. Awalnya sih seru ya. Ada yang melaporkan presiden ke polisi bilang ijazahnya palsu ya. Katanya demi membela kejujuran gitu ya, demi menyelamatkan bangsa gitu ya. Yang dilapor malah panik nih teman-teman. Ya. Pas Pak Jokowi ngelaporin balik gitu, mereka panik. Sedangkan Pak Jokowi ya dilaporin sama mereka-mereka ini malah senyum-senyum aja, santai gitu ya. Tapi yang bikin rame ya siapa gitu ya, yang gak rela diem gitu ya. Justru yang paling rame mereka ini kayak kehilangan bahan gitu ya. Udah gak bisa serang soal program gitu ya, gak bisa kritik kinerja, malah ngegas soal ijazah. Dan gilanya lagi ya, mereka ngomong sudah seolah semua rakyat ikut marah gitu ya. Padahal kalau dicek ke warga, sebagian besar malah nanya gitu loh. Lah kalau benar palsu ya, kalau benar palsu kenapa enggak dari dulu? Kok baru ribut pas udah nggak bisa nyalon lagi gitu ya. Ribut-ribut begini, emang yang lebih pinter bisa lebih jujur gitu ya. Rakyat emang kadang lebih bijak daripada para elit tukang gaduh gitu ya. Tapi disinilah lucunya Indonesia teman-teman. Begitu rame soal ijazah palsu, netizen malah saling bongkar ijazah masing-masing. Ada yang S3 tapi fotonya ngaji di TikTok doang gitu ya. Ada yang mengaku profesor ya kan, tapi logika analisanya kayak murid les garing gitu, nggak fokus. Jadi pertanyaannya gitu ya temen ya, siapa sebenarnya yang palsu ya, ijazahnya atau orangnya? Ya, lucunya lagi teman-teman ya, ada tokoh yang bilang rakyat harus bangkit, harus lawan pemimpin yang katanya nggak sah karena ijazahnya diragukan. Tapi yang nonton diem gitu, yang diajak bangkit malah asik nonton sinetron ya.
Karena ya rakyat udah capek gitu sama tontonan palsu yang dibungkus seolah-olah demi kebenaran. Dan saat rakyat mulai cuek ya, yang rame sendiri itu yang mulai gagap logika gitu ya. Kok nggak ada yang marah? Kok nggak viral? Kok nggak trending gitu ya? Lah bro, netizen tuh bisa bedain mana kritik yang tulus, mana yang cuman nggak rela ditinggal zaman. Nyatanya dia bilang kritik, ini kritik bukan fitnah. Kalau soal ijazah memang bisa dibuktikan di pengadilan. Tapi kalau soal kewarasan dalam berpikir itu yang susah, yang sangat susah diuji teman-teman. Karena sekarang ada tren baru ya, yang gak suka pemimpin bilang palsu, yang kalah narasi main tuduh, yang kehabisan isu main fitnah pakai bungkus demi rakyat gitu ya. Padahal rakyat tuh cuman pengen hidup tenang, harga stabil gitu ya, dan drama politik dikurangi lah. Nah itu ya teman-teman, jadi pertanyaannya sekarang, apakah semua rakyat mau dilibatkan dalam kegaduhan soal ijazah palsu ini? Atau sebenarnya yang ribut cuman segelintiran orang yang udah kehabisan akal buat cari panggung? Ya, atau karena benar-benar mereka ini peduli sama rakyat ya, nggak bakal ngajak bangsa ini ribut demi cari validasi pribadi. Daripada ribut soal ijazah yang katanya palsu, mending kita tanya, yang lebih penting sekarang ijazah palsu atau niat tulus kerja buat rakyat yang mulai langka teman-teman. Gimana menurut kalian sobat rakyat jelata yang waras ya? Apakah drama ini murni demi kebenaran atau cuman panggung buat mereka yang haus perhatian? Buruan, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, karena kolom komentar sudah saya buka lebar-lebar ya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe, karena di channel ini ya, di channel ini akan banyak lagi kita bukakan logika gitu ya. Kita bukakan, kayak kata Ade Armando, logika harus tetap hidup ya. Itu teman. Sampai ketemu di episode berikutnya dengan kegilaan yang lebih waras lagi ya. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agrif Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar, untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official ayo maju, AR Mahmud Ilmu, Farm Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rainaldo Bastanto bicara tegas, Rainaldi SB tak pernah lepas. Wantobe kreatif penuh ide cerdas, karena update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah
Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia. Kami Jokowi lovers, bersama Prabowo, lawan hoax untuk Indonesia tercinta. NKRI, harga mati. Ini lagu balasan dari Blaker Majenang untuk kirik betina Yaman yang selalu menggonggong. Bicaramu seperti gonggongan anjing betina. Rama Sarita, dengarkan lagu untukmu dari saya. Ngaku soleha, faktanya betina murahan. Hatimu lebih gelap dari malam tanpa takbir. Kau datang dari Yaman, katanya penuh iman. Kata-katamu semua palsu, penuh dengan kebohongan. Rahma Sarita, anjing dari Yaman. Lidahmu lebih tajam dari pedang setan. Indonesia tak butuh kau pecah belah. Kami bersatu, walau kau coba patahkan arah. Menghina Pak De Jokowi yang dicintai rakyat. Padahal Jokowi jelas bekerja, bukan sibuk debat. Kau sebar hoax tiap hari kau bangun, membakar damai dengan lidah beracun. Rahma Sarita, kau menggonggong seperti kirik betina. Bicaramu manis tapi maksudmu nista. Kau pecah belah anak bangsa dengan balutan sutra. Dasar kau Rahma Sarita, lonte anjing betina. Rahma Sarita, kau menggonggong seperti kirik betina. Bicaramu manis tapi maksudmu nista. Kau pecah belah anak bangsa dengan balutan sutra. Dasar kau Rahma Sarita, lonte anjing betina.